apabila menemukan power supply yang mati total seperti ini, kita bisa membongkarnya ya. Kita akan cek di bagian asematiknya ada beberapa komponen yang terbakar ya. Ini bisa kita lihat teman-teman ya, dengan komponen tipe 13007 dan di bawahnya juga ada bekas terbakar nih ya. Nah kebetulan harusnya ini bisa diganti di posisinya untuk transistornya, karena memang ukurannya sama, tapi takutnya itu ada kendala di bagian IC, mau kita operkan dengan power supply yang masih bagus ya. Kita akan merubah perkabelan power supply dengan mesin yang berbeda ya teman-teman, tapi ukurannya sama nih tuh, sama ya, untuk skrupnya juga sama, hanya perbedaan di PCB ya, putih, dan ini untuk keoren-orenan ya. Kita akan coba mengganti kapasitor teman-teman, karena ada kapasitor yang kembung, dan ini kita mau pakai power supply yang ini, dan ini yang terbakar ya. Kita masukkan kapasitor yang 470 mikro di sini ya. Ini untuk posisinya jangan sampai terbalik. Setelah itu kita solder. Aku mau tunjukin yang mana itu sikring, dan kalau ada konsleting biasanya di sini pecah ya, di dalamnya kawatnya akan putus. Akan tetapi ini masih normal, dan ini juga kerusakannya masih normal keduanya ya, nggak ada sama sekali kerusakan di sikring, berarti ada di bagian MOSFET biasanya ya. Selanjutnya aku mau coba untuk sambungin perkabelan ya teman-teman, dikarenakan ini hanya soket yang berbeda, jadi kita pergunakan mainboardnya aja. Nah setelah itu kita pindahkan bagian soket yang untuk kipas. Nah ini penting ya, untuk kipas itu kita mesti pasang, karena kalau tidak pasang akan cepat panas guys, overhead. Kalau overhead seperti itu akan cepat restart, akan mati sendiri dia sampai suhunya stabil guys. Tapi kalau misalkan kipasnya normal, dia akan aman guys ya. Banyak kendala yang power supply mati sendiri tiba-tiba karena kipas ada debu bisa ya, itu di power supply maupun di motherboardnya, di mainboard ya. Nah ini kita pindahkan juga ke bagian yang ini. Kita cek dulu, kita samakan ya kabel merah dan hitamnya sebelah mana supaya tidak terbalik guys. Kalau terbaliknya kita akan gosong. Nah udah, kita cek yang merahnya sebelah ini, sebelah kiri sebelah saya ya. Nah kita solder dulu bagian ini jalur PCB. Oke udah, nah, kita buang dulu. Oke kita pasang. Nah kita akan coba pasang dulu bagian kipas. Oke ini udah, untuk kipas kita sudah berhasil memasangkan soketnya. Selanjutnya kita akan melanjutkan pemasangan perkabelan yang lainnya guys.
selanjutnya kita akan menulis warna kabel ya, karena saya sering lupa jadi harus ditulis. Kuning 12 volt plus ya, 12 volt plus. Terus warna ungu itu ada di 5 plus SB ya, ungu plus 5 di SB. Kemudian ada oranye itu ada berapa ya, oh ini nih 3 volt 3 ya, plus 3 volt 3 ya. Terus ada merah di plus 5, dan hitam ground. Oke, hitam ground. Kemudian ada biru. Ini biru itu hanya ada satu ya, jadi ini negatif 12, itu tegangannya matching, ini negatif 12. Nah ini jangan sampai terbalik ya, warna biru sama warna ungu. Nah selanjutnya ada warna coklat. Warna coklat itu 3 plus 3 ya. Terus warna hijau ini untuk menyalakan starting power supply, PS on. Kemudian ada abu-abu itu PG ya, power supply ground. Nah ini pasangannya hijau dan PG untuk menyalakan tanpa mainboard. Aku habis nulis ya di sini untuk pengingat saja, teman-teman bisa foto ataupun apa ya, tapi saya lebih memilih untuk menulisnya ya. Nah ini untuk kabelnya, di sini untuk abu-abu dan hijau untuk starting mainboard, ini nih power supply. Nah, kalau tanpa mainboard di CPU ini akan nyala ya untuk ngecek. Kemudian untuk warna oranye itu ada 3,3 volt, yang ini ungu nih, ini ada plus 5, dan merah 5 volt plus. Untuk yang kuning 12 volt, hitam ada di ground, terus yang biru negatif 12 ya. Nah seperti itu. Oranye ada di berapa volt ya, udah tadi ya, oranye, merah udah. Sekarang kita lanjut untuk pelepasan kabelnya ya. Ini udah kita lepas. Nah ada perbedaan ya, untuk lubang di PCB-nya ini besar karena ini udah modern ya guys, udah dirapihkan tuh, titik-titiknya udah digabung menggunakan soket seperti ini. Jadi kita harus merubahnya ya, kita akan melubangin kembali di PCB yang akan kita gunakan. Ini karena PCB lama jadi pada kecil guys. Nah ini mau kita modifikasi, kita kasih lubang yang sesuai. Nah seperti ini.
Nah, ini teman-teman ya, ini kita mau uji coba. Kita mesti teliti dulu, jangan sampai ada kabel yang terbalik, ada kabel yang koslet. Nah, setelah dinyatakan ini normal guys, gak ada yang menyatu satu sama lain, selanjutnya kita siapkan untuk tegangan 220 volt soket. Dan yang pertama kita harus punya nomor rumah sakit guys, karena kalau terjadi korsleting kita bisa ditelepon ambulan. Kabel jumper bisa kawat kabel. Nah teman-teman, setelah kita nyatakan kabelnya normal, nggak ada yang menyatu sama lain ya, di sini periksa kembali ya, udah normal. Soket ke kipas udah kita colokkan, dan untuk tegangan dari AC udah kita sambungkan ya. Ini kita pasang di on dulu kaplarnya. Kemudian kita siapkan kabel jumper ya, seperti ini, yang biasa dimana untuk mengstarter power supply. Ada kabel hijau itu ada on, kemudian ada PG untuk ground di abu-abu dan hijau. Nah ini dipasang di abu-abu dulu ya, karena hijau itu lebih kontras warnanya, jadi kelihatan ya, takut salah kita menyambungkan, kita nanti bisa dijemput malaikat. Nah seperti itu, kita colokkan terlebih dahulu teman-teman ke sini. Kita ke satu ya, ini pelan-pelan, terus ke warna hijau. Oke, dan udah normal ya.